Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammadin. Alhamdulillah, kita dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu manfaat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngajinya insyaallah setengah jam, kemudian musyawarah tentang pesantren liburan dan lain sebagainya setengah jam atau lebih. Jadi sekarang sudah mulai dituntut mulai minta banyak amal nyata. Tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga sekarang mulai mengajikan. Kalau kemarin atau sampai hari ini melihat itu banyak santri itu hanya mendengar. Kalau bisa sudah meningkat mulai ngomong, mulai bicara pada orang lain, mulai mengajar. Enggak full sing di kerdus mangkok gorene nanti aja. Surat At-Takwir ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yashaa'a Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Muta'in ditaati sama di sana, yaitu di alam malakut. Amin lagi sangat dipercaya. Ini adalah cerita tentang malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Al-Quran. Sifat-sifatnya malaikat Jibril itu muta'in sangat ditaati. Sama di sana, yaitu di alam malaikat. Aminun lagi sangat dipercaya. Malaikat Jibril adalah bagian menyampaikan wahyu. Wahyu yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Makanya siapa yang menjadi orangnya Al-Quran berarti menjadi temannya atau menjadi grup dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sangat ditaati di alam malakut. Malaikat Jibril sangat dipercaya oleh para malaikat. Cara mengamalkan yaitu kita berusaha menjadi orangnya Al-Quran. Kita berusaha menjadi orangnya Al-Quran sehingga menjadi temannya malaikat Jibril atau grupnya malaikat Jibril yang sangat ditaati. Jadi malaikat Jibril itu sangat ditaati oleh para malaikat.
Malaikat Jibril adalah orangnya Al-Quran, istilahnya perangkatnya Al-Quran. Maka kita berusaha menjadi orangnya Al-Quran, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai menjadi musuhnya malaikat Jibril. Musuhnya malaikat Jibril adalah orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran. Kita hindari menjadi musuh malaikat Jibril, yaitu apa? Menjadi musuhnya, menjadi apa? Tidak peduli pada Al-Quran. Atau nomor 2, kita hindari menjadi musuhnya malaikat Jibril, yaitu tidak peduli dengan Al-Quran, atau mengartikan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran untuk dunia. Itu musuhnya malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu pokoknya jangan diartikan, jangan ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan duniawi. Tafsirkanlah Al-Quran untuk ukhrawi. Itu mesti benar sudah. Walaupun kadang-kadang kelihatannya itu duniawi, itu ujian saja. Jadi sekali lagi, kita berusaha untuk menjadi orangnya Al-Quran, sehingga menjadi teman pada malaikat Jibril. Nomor 2, kita menghindari menjadi musuhnya malaikat Jibril, yaitu tidak peduli dengan Al-Quran. Makanya nanti kita musyawarah masalah bagaimana kaderisasi guru Al-Quran sejak usia dini sebanyak-banyaknya. Yang nomor 3, kita yakini bahwa malaikat Jibril adalah sangat ditaati, alias orang yang benar, sehingga Al-Quran yang disampaikan juga pasti benar. Muta'in, sangat ditaati, sama di sana di alam malakut, aminun, lagi sangat dipercaya. Nomor 4, kita berusaha untuk menjadi orangnya Al-Quran, sehingga akan ditaati oleh golongan kita, yaitu manusia, oleh bangsa kita, yaitu manusia. Malaikat Jibril kenapa kok sangat ditaati? Karena bagian membawa wahyu. Kemudian manusia kalau menjadi orangnya Al-Quran, maka juga ditaati, nanti akan ditaati. Kemudian aminun, sangat dipercaya. Kita berusaha mencontoh malaikat Jibril yang sangat dipercaya, dengan cara hanya menyampaikan Al-Quran, hanya berbicara dan berbuat sesuai dengan Al-Quran saja. Jadi dari kata aminun, sangat dipercaya, kita mencontoh malaikat Jibril, yaitu untuk menjadi sangat dipercaya, dengan cara berbicara dan berbuat itu hanya sesuai dengan Al-Quran. Kalau orang berbuat dan bicaranya itu sesuai Al-Quran, yang diomongkan akhirat, Allah akhirat. Nah, yang diperbuat itu adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia, bukan untuk keluarganya, bukan untuk istrinya, anaknya, bukan untuk dunianya, bukan untuk dagangannya, ya, bukan untuk kemegahan. Maka berarti cocok dengan Al-Quran. Kalau orang sudah begitu, maka bisa dipercaya. Allahumma amin.
Nah sekarang bagaimana kalau belum bisa membaca Al-Quran? Alah, ya belajar sih, belajar. Kalau sudah bisa membaca tapi belum bisa artinya, belajar juga. Nanti itu di Qur'ani 1 itu cara membaca, Qur'ani 2 cara menerjemah. Ya. Muto'in sama amin, sangat ditaati. Malaikat Jibril sangat ditaati di sana, di alam malakut, lagi sangat dipercaya. Jadi apa? Kita mencontoh sifat malaikat Jibril, yaitu sangat dipercaya dengan cara yang kita omongkan, yang kita pakai pedoman, yang kita amalkan itu adalah Al-Quran. Jadi begitu. Kenapa malaikat Jibril kok diangkat derajatnya? Karena urusan wahyu. Demikian juga manusia, kalau urusan yang dibawa itu urusan wahyu, mesti seperti itu juga. Allahumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma, dan tidaklah sahibukum, sahabatmu, temanmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bimajnuna, adalah orang yang majnun, orang yang gila. Bukanlah temanmu atau Nabi Muhammad itu orang yang gila. Wa ma sahibukum, dan tidaklah temanmu. Maka kita menjadikan Rasul atau ulama sebagai teman. Kenapa kalau Allah menyebut Nabi Muhammad itu dengan temanmu? Artinya apa? Jadikanlah sebagai teman. Teman dalam berjuang, teman dalam menempuh hidup di dunia untuk menuju akhirat. Akhirat itu selama-lamanya, tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya. Wa ma sahibukum, dan tidaklah temanmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mengamalkan yaitu apa? Kita menjadikan nabi atau ulama sebagai teman dalam menempuh hidup di dunia. Orang kalau mau berteman dengan ulama, berteman dengan nabi, berteman tok, nanti di akhirat juga surga bersama nabi. Allahumma amin. Kalau orang baik mesti temannya baik, tidak mungkin tidak. Paham ya? Walaupun itu berada di kalangan orang-orang jahat, tetap menjadi baik, tidak luntur ikut menjadi jelek. Tidak. Walaupun di kalangan pejabat, tetap berdakwah di kalangan pejabat. Jadi pegawai negeri tetap berdakwah di kalangan pegawai negeri. Itu kalau orang baik, mesti temannya orang baik, pasti sudah. Nah, makanya sekali lagi penting kita berteman dengan orang baik itu, kekancan itu loh, penting. Ya, wa ma sahibukum, dan tidaklah temanmu, yaitu Nabi Muhammad. Maka sekali lagi cara mengamalkan yaitu kita berusaha berteman dengan Nabi atau gantinya Nabi, yaitu ulama dalam menempuh hidup di dunia ini sehingga di akhirat nanti bisa selamat. Allahumma amin. Saling tolong menolonglah, ya, saling tolong menolonglah dengan ulama, dengan orang-orang baik, yaitu dengan Nabi. Wa ma sahibukum, dan tidaklah temanmu itu, yaitu Nabi Muhammad, bimajnun, yaitu orang yang kejinan, orang yang gila. Kita subhanallah, ya subhanallah, maha suci Allah, kita hindari apa? Mengolok nabi atau ulama. Kita hindari sejauh-jauhnya berprasangka buruk atau mengolok pada ulama.
pada nabi atau ulama. Catatan full, gak apa-apa full ya. Wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah temanmu itu majnun. Kalau jinnun jin, kalau majnunun kena jin, dijini maksudnya kena jin atau gila. Satu, kita hindari sejauh-jauhnya mengolok nabi atau ulama, mengolok atau berprasangka ya. Berprasangka pada nabi atau ulama dengan prasangka buruk. Jangankan mengolok ya, prasangka saja jangan. Nabi itu orang yang dimuliakan oleh Allah, baik di alam dunia maupun alam malakut. Ulama itu dimuliakan oleh Allah ya. Jangan kau katakan gila. Subhanallah. Nomor satu itu. Nomor dua, kalau kita berjuang di jalan Allah, tidak takut dikatakan gila atau dihina. Nek dadi wong ojo ngelokno nabi, ya kan? Ojo ngelokno ulama. Tapi nek awake dilokno, ojo wedi, ojo muring. Nabi ae ana sing ngarani majnun, subhanallah, nggih. Nomor dua, kita berdakwah di jalan Allah, meneruskan perjuangan Nabi tanpa takut dihina sebagai orang yang majnun, sebagai orang yang gila. Sudah menjadi segojangan, sudah menjadi kepastian. Di dunia itu kadang-kadang ada yang menyanjung, ada juga yang mengkritik ya. Paham? Kita jaga akhlak terhadap Nabi, tetapi kalau kita tidak diakhlaki, kalau kita berjuang kok tidak diakhlaki dengan baik, jangan marah-marah. Sebab apa? Nabi saja dikatakan gila. Maha suci Allah, benarlah Rasul. Makanya ulama gak ono sing diarani gendeng muring-muring gak ono. Tetapi sing ngarani iku sing bahaya. Paham? Ulama diarani korupsi padahal gak korupsi, diarani maling padahal bukan maling. Nah, ya diam-diam saja ulama, nggak apa-apa. Tapi sing ngarani nek gak diizini Gusti Allah dadi permasalahan. Ya, nek gak disepuro Gusti Allah dadi gawe. Ya Allah, tak sangka no ulama itu luman, ternyata maling. Nah, misalnya ya, wadah kan ulama darani maling ya. Nek ulama sing temenan mboten maling. Noto ya. Hah? Atau untuk kebaikan. Nggak bijui, asli. Ya orang-orang yang bijui itu, yang gendam-gendam itu, bijui itu, yang bejo aja nih. Ada orang yang bejo-bejo. Wong es biasa bejo masih disawang gerengi piye-piye tetep gak ndredeg belas gak ndredeg. Ada sebuah organisasi menjadikan agama sebagai kedok. Ayo berjuang, uang ditarik dibijui, ayo nanggene Mekah nyambut gawe bondone 4 juta, mulai oleh 15 juta, padahal dibijui itu.
ilmune wali dicolong, digawe alat ya. Sama dengan pistolnya polisi dipakai merampok ya. Dia memang berjuang, ya berjuang siapa yang berjuang, nanti uangnya dikumpulkan untuk apa? Ya tiga mewah-mewahan sampai pimpinannya, sing berjuang bawahan, ngomong berjuang. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah temanmu yaitu Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang gila, bukan orang yang gila. Bimajnun, orang yang gila, berarti kita hindari apa tadi, mengolok atau prasangka buruk pada nabi atau ulama. Ya, jangan sedikit pun ada orang itu dimintai oleh ulama untuk memberikan lampu dan sebagainya, ternyata dia itu setelah itu bangkrut. Ya memang sudah waktunya bangkrut ya, marah-marah. Dulu saya diminta untuk beli lampu untuk sembarang kalir, sekarang saya bangkrut gara-gara apa? Gara-gara saya membantu pondok. Marah-marah begitu. Kemudian ada yang mengingatkan, kamu jangan begitu. Bangkrut kamu bukan karena kamu bantu pondok, bangkrut kamu karena dibohongi, kamu dapat kebohongan. Untung kamu yang harta yang mengalir ke pondok itu sudah jelas akhiratnya kamu temui, tapi kamu yang dibohongi orang lain itu loh, malah ratusan juta, itu malah ratusan juta itu belum tentu ada jeluntrutnya ya. Kalau misalnya dimintai bantuan untuk pondok 1 juta, 3 juta ya, tapi kamu dibohongi orang lain 4 juta, itu loh, belum tentu jeluntrutnya kemana ya, belum tentu mana arahnya. Kalau untuk pondok sampai 3 juta, sampai 4 juta, istilahnya ada balasannya nanti di akhirat. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah saudaramu, teman itu yaitu Nabi Muhammad SAW, bimajnun, yaitu orang yang kejinan, orang yang gila, bukan. Oleh karena itu dari kata majnun, bimajnun, kalau kita berdakwah meneruskan perjuangan para nabi, kemudian diolok, itu sudah biasa ya kan, kita tidak usah takut diolok, pasti ada saja. Bahkan kadang-kadang memang guru itu kadang-kadang mengolok, apa maksudnya, agar tatak ya, kuda-kudanya agar mantap, disadui gak rubuh ya dites dulu sama guru, sadui dhisik, rubuh tak gak kuda-kudane. Walaqad ra'ahum bil ufuqil mubin, walaqad, dan sungguh benar-benar, ra'ahu, dia Muhammad SAW, melihatnya Jibril, bil ufuqil mubin, pada ufuk, yaitu di ufuk yang terang. Kita mempercayai apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah dan ulama ya. Kita percaya saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan ulama, meskipun kita tidak bisa membuktikan secara akal.
karena akal kita terbatas. Misalnya Rasulullah melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang, dia sampai dipercaya naik gitu. Sebab buat apa sih Nabi Muhammad SAW andai bohong-bohong itu buat apa? Nabi terusir dan diperangi gara-gara menyampaikan Al-Quran. Kalau untuk bohong-bohong kenapa harus menyusahkan diri? Ya, tak mungkin untuk hal yang kebohongan. Nabi sejak kecil adalah sudah al-amin, sangat dipercaya, mendapatkan gelar al-amin. Gak mungkin dia begitu saja kemudian bohong. Ya, jadi di sini ada berita bahwa sungguh benar-benar Nabi Muhammad SAW itu melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Ya, artinya apa yang disampaikan oleh Rasul benar adanya. Berarti kita percaya apa yang disampaikan oleh Nabi maupun ulama. Kalau begini tidak berlaku unzur makola wala tangzur man kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan dilihat siapa yang bicara. Kalau seperti itu apa berlaku? Sebenarnya tidak terlalu berlaku. Sebab pokoknya pembicaraan itu apakah dari Allah atau tidak, melalui siapapun tidak masalah. Ya, tapi yang penting dari Allah. Nah, untuk nabi ulama itu maka yaitu dari Allah. Kalau kita yakin dari Allah ya sudah. Berarti lihat orangnya ya. Kalau Nabi sudah ngendikan maka ya ikuti saja. Tidak mungkin bohong. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Wa ma huwa, dan tidaklah dia Nabi Muhammad SAW alal ghaibi, atas menerangkan yang gaib, bidhoninin, yaitu bakhil. Tidaklah dia Muhammad SAW atas menerangkan yang gaib itu bakhil. Wa ma huwa 'alal ghaibi, tidaklah dia atas yang gaib itu berarti apa? Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, banyak menceritakan yang gaib, banyak menceritakan yang gaib selama di dunia. Banyak menceritakan yang gaib yaitu akhirat dan Allah dan akhirat selama di dunia. Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, bahasa negatif juga boleh, yaitu tidak bakhil untuk menerangkan yang gaib, yaitu Allah ataupun akhirat. Agama itu adalah akhirat, agama itu adalah Allah. Makanya kalau dikatakan ngaji kok berkali-kali urusan akhirat saja, urusan hidup setelah mati, loh ya iya, memang agama itu adalah urusan itu ya. Tapi ngomong urusan akhirat itu harus di dunia. Sebab kalau sudah di akhirat tidak ada gunanya. Ya sekarang ini kita bercerita tentang yang gaib, yaitu akhirat, yaitu Allah. Ada manfaatnya. Makanya kalau bisa berkali-kali cerita tentang akhirat, berkali-kali cerita akhirat.
Kepada istri juga begitu, ngomong akhirat. Kepada anak ngomong akhirat. Sekali ngomong akhirat saja itu sudah kebaikan. Allahumma amin. Nah, setelah itu diulangi lagi, ngomong akhirat lagi. Diulangi lagi, ngomong akhirat lagi. Wa ma huwa 'alal ghaibi, yaitu kita mencontoh Nabi Muhammad yang apa? Tidak pelit atau tidak pelit urusan akhirat, atau yang suka menyampaikan urusan yang gaib, yaitu Allah dan akhirat. Misalnya ya, awakmu kok lemu full, alhamdulillah anjani Gusti Allah ingkang paring. Itu namanya berbicara tentang Allah. Pun boten napa-napa anjani Gusti Allah paring ngeten ya napa malih. Alhamdulillah mawon. Kok kuru, nggih alhamdulillah mawon anjani Gusti Allah ndamel ngeten. Itu namanya apa? Berbicara tentang yang gaib, yaitu Allah maupun akhirat. Sing penting ten akhirat mawon mangke saged mlebu swarga, berarti tentunya sing penting kena gamal soleh. Wa ma huwa bil ghaibi. Saya ulangi, wa ma huwa 'alal ghaibi, dan tidaklah dia Rasul atas yang gaib itu. Berarti apa? Kita mencontoh Nabi banyak berbicara atau menyampaikan yang gaib, yaitu Allah maupun akhirat. Bidoninin, dengan orang yang pelit. Kita hindari pelit menyampaikan tentang Allah dan akhirat. Ojo pelit-pelit, ojo medit-medit. Ya, mosok menyampaikan akhirat anjuk bayaran. Nek ngundang kula bayarannya sak menten, amplop sak menten. Mosok ngono iku jenenge luman ya. Ya mestine ojo ngono lah. Nabi tidak begitu kok. Kok njaluk bayaran teteno, mesti bayar, gak usah njaluk tapi di akhirat, Mengajar Al-Qur'an ya ngono. Untuk akhirat saja, jangan pelit-pelit lah. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan tidaklah dia Rasulullah Muhammad SAW dengan perkataan setan yang terkutuk. Atau di sini huwa diartikan Al-Qur'an juga bisa. Bisa diartikan Al-Qur'an, bisa dikatakan malaikat Jibril, bisa dikatakan apa? Rasulullah, karena satu kesatuan. Wa ma huwa, dan tidaklah itu, yaitu Al-Qur'an, dia itu biqauli syaitonir rajim, ucapan setan yang terkutuk. Kita berpedoman, kita belajar dan berpedoman pada Al-Quran. Kita belajar dan berpedoman pada Al-Quran karena bukan atau tidak mengandung perkataan setan yang terkutuk. Jadi kita belajar dan berpedoman pada Al-Quran karena bukan atau tidak mengandung perkataan setan yang terkutuk sedikit pun. Makanya sudah enak kita arahkan aja belajar kita kepada Al-Quran. Kita pakai pedoman Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran. Kalau sudah begitu, fa'ina tadhabun, maka kemana kalian pergi? Maka kemanakah kalian akan pergi?
Kalau pergi ke selain Al-Quran pasti perkataan syaitan, ya kan? Kalau tidak perkataan syaitan pasti Al-Quran, mesti cocok dengan Al-Quran. Fa'ina tadhabun, maka kemana kamu pergi? Cara mengamalkan yaitu kita tidak meninggalkan Al-Quran. Kita tidak meninggalkan Al-Quran, sebab tidak ada yang benar, yang tidak ada yang bukan perkataan syaitan kecuali Al-Quran. Sebab tidak ada yang tidak mengandung perkataan syaitan kecuali Al-Quran. Kemana kita pergi? Sudah tidak ada. Oleh karena itu nanti diajak untuk kaderisasi guru Al-Quran sejak usia dini. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidak ada Al-Quran itu kecuali peringatan bagi seluruh alam. Zikrun, peringatan, lil alamina, bagi seluruh alam. Kita menjadikan Al-Quran sebagai peringatan untuk seluruh alam. Atau kita jadikan Al-Quran peringatan atau pedoman untuk seluruh alam. Mengatur negara ya pakai Al-Quran, mengatur orang kafir ya pakai Al-Quran, mengatur orang yang berdosa, pezina, pencuri, pemabuk ya dengan Al-Quran. In huwa, tidaklah itu illa dzikrul lil alamin, kecuali peringatan bagi seluruh alam, yaitu kita pakai pedoman Al-Quran untuk seluruh alam. Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi orang yang syaa, liman bagi orang yang syaa menghendaki, mau, minkum dari kalian, ayyastaqim untuk lurus, untuk menempuh jalan yang lurus. Liman syaa minkum, bagi orang yang menghendaki di antara kalian. Caranya mengamalkan yaitu kita berusaha untuk dijadikan oleh Allah orang yang berkehendak pada Al-Quran, orang yang berkehendak pada Al-Quran. Diulangi, kita berusaha dijadikan oleh Allah menjadi orang yang berkehendak pada Al-Quran, berkehendak pada menempuh jalan yang lurus. Karena Al-Quran itu adalah untuk orang yang menghendaki jalan yang lurus, maka kita berusaha dijadikan oleh Allah berkehendak menempuh jalan yang lurus itu. Ayyastaqim, yastaqimu itu menempuh jalan yang lurus, dari kata koma. Koma itu berdiri, berarti menempuh jalan yang tegak. Tegak itu walaupun tegak itu berarti mendaki, ya kan? Makanya kita berusaha menempuh jalan yang tegak meskipun harus mendaki. Meskipun harus mendaki. Orang mau beriman, kepingin beriman yang kokoh. Tidak bisa iman itu di rumah saja. Di rumah saja sudah tengok saja itu menjadi percaya. Oh bukan. Untuk menjadi iman itu harus sholat, zakat, puasa, haji, ngaji seperti ini. Itu untuk menempuh iman. Harus mendaki. Orang iso kelontok no omah terus marung oleh iman, gak iso. Enggak. Ya harus mendaki, harus berusaha.
Setelah ngaji ini harus tetap diusahakan, tetap beriman. Ini yastaqim, dari kata qoma, berdiri, tegak. Ayastaqim, untuk menempuh jalan yang tegak. Maka kita berusaha menempuh jalan yang tegak, meskipun harus mendaki. Tapi mendaki lo di dunia saja. Kalau sudah di surga, ya wis leha-leha, cocok. Ya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila Allah menghendaki. Kecuali apabila menghendaki sapa Allah, Tuhan semesta alam. Wa ma tasha'una, dan tidaklah kalian menghendaki. Menghendaki apa? Untuk menempuh jalan yang tegak. Illa, kecuali ayyasha Allahu, bahwa Allah berkehendak. Berkehendak sapa Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Makanya kita yakini datang ke pengajian ini bukan karena kehendak kita saja, bukan karena kehendak kita, tetapi karena Allah yang membuat hati kita berkehendak. Paham ya? Makanya ulama itu mesti ngenul itu, ngenul kayak dadi wayang, kayak dadi wayang. Makanya ulama itu adalah apa? Meyakini bahwa tidak bisa berkehendak kecuali Allah yang menghendaki. Makanya bersyukurnya pada Allah luar biasa. Cara mengamalkan yaitu kita yakini bahwa apa? Menempuh jalan yang tegak itu bukanlah atas kehendak kita, tetapi Allah yang membuat kita berkehendak. Apa yang ulangi? Kita yakini bahwa kita menempuh jalan yang tegak itu, misalnya ngaji seperti ini ya, bukanlah kehendak kita, tetapi itu adalah kehendak Allah yang membuat pada kita berkehendak. Makanya kalau ada kebaikan, yakini itu dari Allah, ya kan? Kita bisa sholat, yakini dari Allah. Kita bisa kumpul-kumpul dengan ulama, itu dari Allah, bukan karena kehendak kita. Anjen aku gelem kumpul-kumpul, nek ngono diuji amblas kamu, ya. Tapi kalau jelek, jangan mengatakan saya dikehendaki jelek oleh Allah, itu karena nafsumu, ya. Ngaji kok rasa-rasen ya nafsumu. Aja ngelokno Gusti Allah. Ini yang paling penting di sini. Ilmu hakikat ya ini, ilmu hakikat. Ya ini namanya ilmu hakikat. Seolah-olah kita hanya wayang saja. Seolah-olah kita hanya apa? Ya diatur saja oleh Allah. Oleh karena itu kita mohon pada Allah dikehendaki baik. Allahumma amin. Makanya jangan mengatakan aku tak ngaji nang Jombang rek, nanggene abah cek seneng nanggenku, cek seneng sing ngaji ku akeh. Ojo ngono. Justru malah seharusnya yang ngaji itu bersyukur pada Allah karena dikehendaki oleh Allah baik. Allahumma amin. Itu aja, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si full sabokan juga anu arek